Sebelum lanjut lihat hantunya yang makin absurd, subscribe dulu dong. Dan nyalakan loncengnya. Biar tiap ada hantu baru, lo dapat notifikasi. Gratis kok. Tahun 2008, aku merantau ke Jakarta. Dari kampung kecil di Cariu, aku masuk Akademi Kesehatan Militer. Hidupku diatur disiplin. Apel pagi, kuliah, lalu pulang sore. Yang aku cari cuma satu, tempat tinggal dekat kampus. Aku menemukan sebuah kos laki-laki di kawasan Ben Hill. Gerbang besi berkarat, sepi, tapi murah dan dekat. Assalamualaikum. Selamat malam. Iya, selamat malam. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Apakah betul di sini terima kos untuk lelaki? Iya, betul. Masih ada 3 yang kosong. Mari masuk. Ibu kosnya ramah, tenang, terlalu tenang. Ayo, sebelah sini. Saat pertama kali masuk ke ruang tamu, aku begitu terpukau melihat sebuah lukisan besar. Seorang pria gagah memegang tongkat. Tatapannya tajam, seolah sedang memperhatikanku. Ini ruang TV. Sebelah kiri kamar saya. Kalau perlu apa-apa, ketok saja pintunya. Sebelah sini ruang makan kita. Sebelah situ kamar mandi. Kalau kamar mandi atas tidak ada air, kamu bisa coba kamar mandi yang di bawah. Iya Bu. Kalau kamar saya di mana? Ada di atas. Kamu di kamar tengah, nomor 2. Kamar nomor 3 untuk orang lain kalau ada. Tapi kamar nomor 1 ini jangan pernah kamu berani buka. Baik Bu, saya mengerti. Boleh saya minta kuncinya sekarang? Boleh? Satu hal yang dia tekankan, kamar nomor 1 jangan pernah dibuka. Setiap kali pulang, aku selalu bertemu seorang ODGJ yang meminta rokok. Karena aku tidak merokok, awalnya aku hanya mengabaikannya. Hari berikutnya, bayangannya terus teringat di kepalaku. Aku pun menyempatkan diri membeli sebungkus rokok, berjaga-jaga jika ia kembali mencegatku. Dan ternyata benar, sejak hari itu
Hampir setiap hari dia selalu menghadang langkahku. Tanpa kusadari, hal itu perlahan menjadi rutinitas selama aku tinggal di situ. Bu, Ibu, Hari-hari pertama terasa normal, sampai malam-malam mulai terasa panjang. Angin apa ini? Kok dari dalam? Angin muncul dari tempat yang tak seharusnya. Kamu baru pulang, Nak? Ibu masak banyak banget. Buat siapa? Buat saya. Kalau mau makan silahkan, tapi kamu mandi dulu. Aku segera ke lantai atas dan mandi. Saat turun kembali, meja makan masih penuh, tetapi ibu kos sudah tidak ada. Aku mencoba memanggil. Bu, Ibu, Bu. Namun pintu kamar ibu kos tetap tertutup. Setelah menunggu sekitar 15 menit tanpa jawaban, aku membatalkan niat makan dan kembali ke kamar memakan nasi gorengku sendiri. Mah, di sini ada suara cakaran. Saya takut. Udah, kamu laki-laki, kuatlah. Doa mama jagain kamu. Dan rumah itu seperti hidup ketika aku sendirian. Setelah terbangun dari tidur, perutku lapar. Aku teringat makanan semalam, dan aku bergegas menuju ruang makan. Ternyata meja sudah bersih. Tidak ada sisa makanan. Ibu kos juga tidak merespons panggilan. Fer, kalau kuliah setidaknya kamu mandi dulu. Saya mandi kok.
Bu? Baru selesai makan atau lagi makan? Kamu baru pulang, Nak? Saya permisi ke atas ya, Bu. Beberapa malam, meja makan selalu penuh. Masakan hangat, wangi. Padahal aku tidak pernah melihat siapapun memasak. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Kamu baru pulang, Nak. Kamu kenapa, Nak? Adek kayaknya baru ya? Kerja apa kuliah? Saya kuliah, Bu, di kampus kesehatan depan. Saat libur lebaran tiba, aku mudik dan kembali berkumpul bersama keluargaku. Di tengah suasana hangat itu, aku sempat menceritakan pengalaman yang kualami. Tidak apa-apa, Fer. Kejadian begitu bisa bikin rezeki kamu lancar. Kalau terjadi begitu, berarti sholat kamu kurang. Setelah libur lebaran usai, aku kembali ke Jakarta, diantar oleh saudaraku, Yuli, menggunakan sepeda motor. Per, mana bener ngekos di dia? Iya mah imah kosong. Hush, jangan sembarangan ngomongnya. Takut kedengeran yang punya. Gak enak. Cek urang ge naon, Per? Iya mah imah kosong. Pas sehatnya meni sampai sakituna, ampun. Fer, pokoknya kamu harus pindah. Jangan di sini. Iya, nanti saya pindah. Kamu kenapa? Aing pengen balik. Semalam kaki saya ditarik-tarik, Fer. Mukanya rambut semua. Saya bangunin kamu tapi tidak bangun-bangun. Saya mau pulang sekarang. Kondisiku semakin memburuk. Tubuhku dipenuhi rasa gatal, batuk tak berhenti, dan emosiku tak terkendali. Namun setiap kali aku batuk, seolah ada suara lain yang ikut membalasnya. Hei, kalau kamu hantu, tampakin sekalian. Setelah itu, semuanya gelap. Aku pingsan, dan ketika sadar, hari sudah siang. Saat membuka pintu, di ruang TV, aku melihat seorang perempuan muda. Cantik, dengan kembang terselip di telinganya, duduk santai di sofa.
Ia tersenyum manis ke arahku. Mengira dia anak kos baru, aku memilih membungkus makananku dan segera kembali. Saat aku pulang, perempuan itu masih duduk di sana dan masih tersenyum dengan cara yang sama. Aku masuk ke kamar dan makan dengan tergesa. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Selesai makan, aku keluar lagi untuk menemuinya. Namun ketika pintu kamarku buka, ruang TV itu kosong. Rasa penasaranku makin menjadi. Aku mencoba mengetuk kamar di sebelahnya, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, aku memberanikan diri membuka pintu kamar itu. Di dalamnya, kamar tersebut hancur, berdebu, plafonnya runtuh. Mustahil ada penghuni kos yang mau tinggal di tempat seperti itu. Aku duduk sendirian di ruang TV. Tiba-tiba, bau melati menyengat hidungku. Aroma itu sangat jelas, berasal dari kamar nomor 1. Kamar yang selama ini dianggap terlarang. Rasa penasaranku kembali menang. Aku pun tergoda untuk mendekatinya. Begitu pintu terbuka, aku tertegun. Kamar itu terlihat rapi, bersih, dan wangi. Semua perabot tertutup kain putih. Pandangan mataku tertuju pada sebuah album foto di atas kasur. Kubuka halaman demi halaman, dan satu persatu wajah di dalamnya terasa begitu familiar. Dan yang paling mengejutkan, sebuah foto laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengan ODGJ yang sering kutemui di depan gang. Saya bilang jangan dibuka. Ada apa? Coba cerita. Kamu terlihat ketakutan sekali. Kamu penghuni rumah gerbang putih itu. Adik kuat sekali. Sudah 3 bulan di sana. Biasanya 3 hari aja sudah keluar lagi. Gitu ya, Bu? Gak ada yang pernah lama kos di situ. Rumah itu kosong sejak 2004. Satu keluarga mati mendadak. Sisanya yang ODGJ itu, yang biasa minta rokok di gang. Kata orang sini, katanya korban pesugihan. Kalau gitu, bisa minta tolong antar saya ambil barang-barang saya ke sana? Ya udah, bareng Bapak saja.
itu, Fer? Ketika saya pulang dari tempat kamu, saya kecelakaan. Tangan saya patah. Kamu harus pindah dari kosan itu. Waktu itu ada yang pegang instang motor saya. Dia duduk di spakbor motor. Perempuan cantik ada kembang di telinga. Kenapa, Dek? Kosan itu ternyata sudah lama kosong. Satu keluarga mati mendadak, dan yang tersisa hanya ilusi. Ketika aku kembali bersama seorang warga sekitar, semua berubah. Tidak ada kasur, tidak ada makanan, hanya tikar busuk, kotoran hewan, dan bangunan lapuk. Selama ini, aku hidup di tempat yang sudah mati. Sejak hari itu, aku belajar satu hal. Kadang kita terlalu percaya pada apa yang kita lihat, terlalu yakin pada pikiran sendiri, sampai lupa. Tidak semua yang terlihat hidup benar-benar nyata.